Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Grimer, tugas mata kuliah penyuntingan, ingin menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Tapi sebelum lebih jauh kelompok kami menjelaskan apa itu kalimat efektif, berikut ciri-ciri, contoh, dan sebagainya, kelompok kami ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok Grimer yang beranggotakan saya sendiri, Arnis Jumanatulail. Perkenalkan, nama saya Sundus Hilwiatul Ahla. Perkenalkan, nama saya Mala Mahfuzo. Nama saya Lili Suryani. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran para pendengar atau pembaca. Dalam kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat efektif menurut para ahli. Menurut Badudu, kalimat dapat efektif apabila memiliki sasaran yang baik sebagai alat komunikasi. Menurut Putrayasa, kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Ciri-ciri kalimat efektif dan contohnya. Pertama ada kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh, Budi pergi ke kampus. Jadi Budinya itu sebagai subjek, perginya sebagai predikat, ke kampusnya sebagai keterangan tempat. Contoh lain, Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Itu tidaklah efektif. Tapi pada kalimat Tommy pergi ke kampus kemudian ke perpustakaan itu efektif. Kedua, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan penafsiran ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Itu ambigu dan tidak efektif. Tetapi pada kalimat, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Itu efektif. Penghematan. Penghematan dalam kalimat efektif maksudnya hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa, dikarenakan penggunaan kata yang berlebih akan mengaburkan maksud kalimat. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk melakukan penghematan, yaitu pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat dalam hiponimik kata. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh pertama, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Contoh kedua, dia sudah menunggumu sejak dari pagi. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah dia sudah menunggumu sejak pagi. Kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Itu tidak efektif. Tetapi pada kalimat untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Itu efektif. Materi selanjutnya adalah kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu,
sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Yang kedua, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek, agen, verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang, antara, predikat, kata kerja, dan objek penderita. Contohnya, makalah ini membahas tentang teknologi fiber optik. Nah, ini merupakan kalimat yang tidak penting. Sedangkan kalimat yang efektifnya adalah makalah ini membahas teknologi fiber optik. Keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikut juga begitu. Contoh, kakak menolong nenek itu dan memapahnya ke pinggir jalan. Selanjutnya adalah ketegasan atau penekanan. Ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Nah, ini yang merupakan kalimat ketegasannya adalah pada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang kedua adalah membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 1.000, 1.000.000, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu merupakan kalimat yang salah. Sedangkan kalimat yang benarnya adalah bukan 100, 1.000, atau 1.000.000, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, cerita itu begitu menarik. Cerita itu sangat mengharukan. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi pintar. Kelima, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contohnya, dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Dialah yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas ini. Keenam adalah kesalahan dalam penyusunan kalimat efektif dan solusinya. Yang pertama, pleonastis. Pleonastis atau pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan, yang sebenarnya tidak perlu. Contohnya, banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Seharusnya kalimat ini menjadi banyak tombol yang dapat Anda gunakan. Kedua, kontaminasi. Nah, contoh kalimat yang mengandung kesalahan kontaminasi dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirannya dihilangkan sehingga menjadi kalimat fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Yang ketiga, salah pemilihan kata. Contohnya, saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya kalimat yang benar adalah saya mengetahui bahwa ia kecewa. 4. Salah nalar. Contohnya, bola gagal masuk gawang. Seharusnya kalimat yang benar adalah bola tidak masuk gawang. Yang kelima, pengaruh bahasa asing atau daerah, interferensi bahasa asing. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa asing terlihat pada kalimat berikut. Saya tinggal di Semarang, di mana ibu saya bekerja. Kalimat ini bisa jadi mendapatkan pengaruh bahasa Inggris. Lihat terjemahannya. I live in Semarang where my mother works. Dalam bahasa Indonesia, sebaliknya kalimat tersebut menjadi saya tinggal di Semarang, tempat ibu saya bekerja. Terus bahasa daerah. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena berpengaruh bahasa daerah dapat kita lihat pada kalimat berikut.
Anak-anak sudah pada datang. Dalam bahasa Indonesia sebaliknya, kalimat tersebut menjadi anak-anak sudah datang. Contoh lain pengaruh bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa, juga dapat kita lihat pada kalimat berikut. Yang keenam, kata depan yang tidak perlu. Nah, ini sering kali kita membuat kalimat yang mengandung kata depan yang tidak perlu, seperti kalimat di bawah ini. Contohnya, di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Agar menjadi efektif, sebaliknya kita menghilangkan kata depan di, sehingga kalimatnya menjadi program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Hal yang mengakibatkan suatu tuturan menjadi kurang efektif, yang pertama, kurang padunya kesatuan gagasan, 2. Kurang ekonomis penggunaan kata, 3. Kurang logis susunan gagasannya, 4. Pemakaian kata-kata yang kurang sesuai ragam bahasanya, 5. Konstruksi yang bermakna ganda, 6. Penyusunan kalimat yang kurang cermat, 7. Bentuk kata dalam perincian yang tidak sejajar. Syarat-syarat kalimat efektif. Pertama, secara tepat mewakili ungkapan gagasan atau perasaan penulis. Yang kedua, dapat memperlihatkan gagasan yang sama dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang diinginkan oleh penulis. Penekanan pada kalimat efektif. Upaya untuk memberikan tekanan terhadap gagasan pokok atau gagasan utama di dalam kalimat. Penekanan dalam bahasa lisan dengan menggunakan intonasi atau gerak-gerik. Sedangkan dalam bahasa tulisan dilakukan dengan cara mengubah letak kalimat yang ditekankan, yaitu sebuah kalimat dapat diubah strukturnya dengan menempatkan kata yang dipentingkan pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Contoh di akhir kalimat ya. Kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. Contoh pada awal kalimat ya. Harapan kami agar soal ini dapat kita bicarakan pada kesempatan lain. Selanjutnya, contoh di tengah kalimat ya. Soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Demikian harapan kami. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Pertama, kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang kedua, kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Yang ketiga, kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus memenuhi satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Contohnya, banyak orang pro dan kontra terhadap RUU Sisdiknas. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Pertama, kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Contohnya, penyakit Alzheimer dan pikun, suatu penyakit di usia tua yang paling mengerikan dan membahayakan sebab pencegahan dan pengobatannya belum ditemukan. Kedua, frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contohnya, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa.
kalimat efektif, dan penghematan kata. Penghematan meliputi hal pemakaian kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak diperlukan. Pertama, pengulangan unsur-unsur kalimat. Contohnya, hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah hadirin serentak berdiri begitu mengetahui mempelai memasuki ruangan. Kedua, penggunaan hiponim di dalamnya terkandung makna dasar kelompok makna yang bersangkutan. Misalnya, kata merah sudah mengandung makna warna. Desember sudah mengandung makna bulan. Agar kalimat yang kita buat menjadi efektif, tidak harus diungkapkan atau dinyatakan. Contohnya, laju inflasi bulan Januari tahun lalu sebesar 0,7%, sedangkan bulan April tahun ini 1,5%. Yang benar adalah laju inflasi Januari tahun lalu sebesar 0,7%, sedangkan April tahun ini 1,5%. Ciri-ciri kalimat efektif. A. Memakai diksi yang tepat. B. Mempunyai unsur pokok yang penting minimal subjek predikat. C. Taat pada aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang berlaku. D. Melakukan penekanan pada ide pokok. E. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. F. Memakai kesejajaran untuk bahasa yang dipakai. G. Memakai variasi struktur kalimat. H. Memakai kesepadanan antar struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. I. Mewujudkan koherensi yang baik dan kompak. J. Memperhatikan paralelisme. K. Merupakan komunikasi yang berharokat. L. Diwarnai kehormatan didasarkan pada pilihan kata yang baik. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata, dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain, objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang terjadi, pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda nominal, klausa, atau frasa verbal. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menurut wajib hadir. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap atau objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Yang kelima adalah keterangan.
Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi pelengkap adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Contohnya, Pak Guru memberitahu kami bahwa kami mesti mengikuti karya wisata pada hari Rabu yang akan datang. Nah, itu Pak Gurunya itu merupakan subjek, memberitahunya itu predikat, sedangkan kaminya itu objek. Dan bahwa kami mesti mengikuti karya wisata itu sebagai pelengkap. Nah, yang menjadi keterangannya adalah pada hari Rabu yang akan datang. Itu merupakan kalimat keterangan. Struktur kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya atau yang pada umumnya terdiri dari kata harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibiasakan. Tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan. Setiap penyimpangan biasanya akan menimbulkan kelainan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pemakai bahasa itu. Baik, segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.